Nah, bagaimana dengan bertorikoh? Torikoh memang tidak ada zaman Nabi dalam arti istilahnya. Akan tetapi torikoh ini ya, mempunyai arti torik, yaitu metode. Kalau metode dalam metode dalam istimbat hukum dalam ilmu fikih, hasil istimbatnya dikenal dengan mazhab. Itu. Kemudian bagaimana untuk yang ilmu akidah dikenal dengan firqah. Jadi firqah an-najiyah ahlus sunnah wal jamaah, firqah yang lain mu'tazilah dan lain sebagainya, itu dikenal firqah yang sesat dan bid'ah dalam masalah firqah. Lalu bagaimana dengan thariqah? Thariqah ini adalah pengamalan praktek dari al-ihsan, di mana kalau al-Islam melahirkan fikih, al-iman melahirkan ilmu akidah, al-ihsan melahirkan ilmu globalnya namanya tasawuf. Ya. Jadi bagaimana memperbaiki hati, meluruskan hati kepada Allah, bagaimana lillahi ta'ala itu dan lain sebagainya, inilah yang dibahas dalam tasawuf. Untuk mencapai lillahi ta'ala, untuk mencapai menjadi ibadah yang makbul dan ibadah yang kamal, yang sempurna, ini ada ilmu yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Ilmunya secara umum tasawuf, praktek mencapai kesempurnaan itu dengan ibadah yang benar, yang mempunyai sanad pada Nabi. Orang-orang yang punya sanad pada Nabi dalam ibadahnya, dan mereka sudah berhasil ya wusul dengan tanda-tanda yang benar. Salah satu tandanya yang paling real dan diakui oleh semua pihak tanpa ikhtilaf, dikenal wusul adalah ketika yang bersangkutan bertemu dengan Nabi dalam sadar, yaqdhatan wa musafahatan. Jadi hasil mereka mengamalkan ibadah, ya, di mana ibadah itu dalam perspektif al-Islam dengan fikih, dari pertama at-taubah, istiqomah, puncaknya takwa. Yang mana ketakwaan ini didasari dengan iman. Iman ini paling bawahnya ikhlas, menengahnya as-siddiq, puncaknya at-tuma'ninah. Jadi amanu wa kanu yattaqun, iman dan melaksanakan kebaikan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iman dan beramal soleh. Ya. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya. Iman dan amal soleh. Jadi iman ditolak kalau tidak beramal soleh, amal soleh ditolak kalau tanpa iman. Nah, ketika kita beriman dan melaksanakan kebaikan ini, sudah memenuhi syarat menjadi hamba Allah. Kemudian akan tetapi bagaimana agar supaya kita ibadah menjadi ibadah yang makbul? Maka ada hukum lain, bagaimana yang membahas bagaimana hati kita, rohani kita, adab rohani kita dalam beribadah kepada Allah, itu dibahas dalam tasawuf. Maka dari niat yang benar, kalau kita baca Riyadhus Shalihin, dari perkara yang paling dasar, ya, tentang niat, tentang ikhlas, tentang sabar, tentang qanaah, dan macam-macam yang ahwal yang bersifat pekerjaan hati yang tidak ada bahasannya dalam fikih. Jadi sabar dicari di mana dalam ilmu fikih? Nggak ada bahasan tentang sabar. Itu. Qanaah dicari dalam fikih, bagaimana caranya qanaah? Ya, itu bukan ilmu fikih, itu sudah ilmunya hati yang bisa jadi zahirnya kayak orang yang qanaah, batinnya tidak. Nah, ini yang tahu adalah mereka yang ngerti dengan ahwal batin. Nah, ilmunya namanya tasawuf. Untuk mencapai kesempurnaan batin ini, agar wusul kepada Allah, ada amalan-amalan,
atau di situ kalau dalam madhabnya, madhab tasawuf itu dikenal dengan thariqah, metode taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana thariqah itu? Dengan dasar Quran dan As-Sunnah. Dengan cara mengamalkan, terutama contohnya dalam thariqah Tijani. Syaratnya mengamalkan thariqah Tijani, pertama iman dengan keimanan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau bukan Ahlus Sunnah tidak bisa masuk thariqah, termasuk thariqah Tijani. Dan mereka tidak percaya dengan thariqah kalau bukan Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedua, ya, syarat kedua kita sebagai ikhwan thariqah Tijani berpegang teguh dengan Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi thariqah, semua thariqah termasuk thariqah Tijani, pegangan utama, pedoman utamanya dalam beribadah adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau menyimpang ditolak. Sehingga tidak ada satu orang pun yang berthariqah yang boleh menyimpang. Lu kok ada orang katanya berthariqah kemudian dia mengatakan pada taraf tertentu sudah tidak perlu sholat lagi. Ya. Kalau sudah sholat daim, sholat yang tidak pernah putus. Lah ini penyimpangan. Kenapa? Karena Nabi adalah imamnya para nabi, imamnya para aulia. Yang mengamalkan thariqah itu menjadi makmumnya Nabi semua, mencontoh Nabi semua. Wong Nabi aja jadi imam sholat. Kok ada orang mengatakan wusul, mengatakan sudah hebat dalam berthariqah langsung tidak perlu sholat? Lah ini penyimpangan. Lah ini jangan dinisbatkan kepada tasawuf dan jangan dinisbatkan pada thariqah apapun, termasuk dengan thariqah Tijani. Yang seperti itu zindik. Modelnya aja kayak Islam, tapi sudah keluar dari Islam. Kenapa? Sudah tidak sesuai dengan contoh. Ya, jadi dalam urusan sholat, Nabi aja jadi imam sholat sepanjang hidupnya. Dan Nabi menyerukan sholat berjamaah. Kalau ada sahabat tidak sholat berjamaah, didatangin oleh Nabi, dimarahin oleh Nabi, dan lain sebagainya. Termasuk syarat dalam thariqah Tijani, menjaga sholat 5 waktu dalam kondisi selalu berjamaah. Lain. Lalu di mana hal bid'ahnya? Jadi yang pertama, ya, kalau kita mau berthariqah adalah iman kepada Allah dan Rasulnya dan semua unsur keimanan yang lain dengan iman yang benar, iman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mempraktekkan, membuktikan keimanannya dengan beribadah sesuai dengan madhab yang direkomendasi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sholat 5 waktu, mana bid'ahnya? Sholat berjamaah, mana bid'ahnya? Berpuasa Ramadan, zakat, haji, umroh, dan tidak nambah, tidak ngurangin. Pertanyaannya, mana bid'ahnya? Yang dikurangi atau yang dilebihkan dari ini? Kemudian, lu bagaimana? Kan kok dalam thariqah kok ada wirid-wiridnya? Apa Nabi seperti itu? Ya banyak riwayat Nabi berzikir. Riwayat hadisnya banyak. Perintah Allah dalam Quran juga banyak. Agar kita berzikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Uzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kamu, mengingatlah kamu, mengingat Allah dengan mengingat sebanyak-banyaknya. Ya, mengingat untuk awal ya dengan ucapan. Berzikir sebanyak-banyaknya. Itu dengan ucapan. Ada yang zikir khafi dalam hati. Terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melafalkan asma-asmanya dan lain sebagainya. Apa ini tidak ada contohnya? Dicontohkan oleh Nabi. Itu. Zikir yang dipilih oleh pendiri thariqah adalah zikir yang memudahkan orang mengingat Allah dan mencapai tujuan tersebut sehingga terpilih. Yang terpilih bagaimana? Dipilih dari amalan-amalan pertama ma'thurah,
ada dalam Quran. Yang kedua, ada dalam hadis. Nah, yang tidak dipunyai oleh orang yang mengaku paling lurus dan tidak mau bertorikoh, dalam bertorikoh harus ada sanadnya yang nyambung pada Nabi. Ya. Jadi semua aslinya orang yang beribadah sudah bertorikoh kepada Allah, perjalanan rohani menuju Allah. Cuma ada muktabar dan gairu muktabar. Torikoh yang gairu muktabar, ya mengamalkan sesuatu tanpa sanad. Ya sudah, katanya kiai begini, sudah sholat, wirid. Dari mana sumbernya? Sanadnya bagaimana? Enggak tahu. Pokoknya begini, ngelihat kiai begini. Ya sudah, kalau sudah sesuai dengan standar, oke, sudah benar, sudah sah. Nah, tapi kalau hatinya belum ikhlas, ya belum dapat pahala, belum qabul. Nah, ini yang ngatur caranya qabul ini dalam ilmu tasawuf. Agar supaya sampai dengan qabul hatinya bisa lembut, bisa bersih, ya dengan amalan-amalan khusus tadi yang ada sanadnya. Kalau yang dibaca itu ada Quran dan hadis dan sanadnya, di mana letak bid'ahnya? Kan ini bukan ngada-ngada. Jadi sebut bid'ah itu tadinya tidak ada, diadakan, tidak ada contohnya. Coba Nabi, apakah Nabi tidak pernah baca la ilaha illallah? Selawat perintah Allah dalam Al-Quran, dan Nabi pun juga berselawat. Istighfar, Nabi bersumpah, wallahi saya beristighfar setiap hari, dalam satu riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Nabi yang tidak punya dosa dan tidak berbuat dosa, dengan jaminan Allah masih beristighfar tiap hari. Lah kita yang tiap hari rajin bikin dosa, masa pas tidak boleh beristighfar? Apa istighfar itu bid'ah? Ya spesifik dalam ini Thariqah Tijani. Amalan Thariqah Tijani itu ibaratkan ramuan, bahan dasarnya istighfar, selawat dan la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang mengatakan Thariqah Tijani ini bid'ah, coba tunjukkan dalilnya yang bid'ah membaca istighfar, dalil yang membid'ahkan baca selawat, dalil yang membid'ahkan baca la ilaha illallah. Kalau ayat yang merintahkan ketiga-tiganya dan hadis Nabi yang merintahkan ketiga-tiganya, ini banyak bertebaran. Dan satu lagi yang lebih penting, kita pengamal thariqah membaca istighfar, baca selawat, dan baca la ilaha illallah, di samping dengan dasar Quran dan as-sunnah tadi, ada sanadnya. Karena ada sanad yang nyambung sampai kepada Nabi, maka cara atau thariqah kami dikenal dengan thariqah mu'tabaroh. Thariqah yang resmi punya sanad sampai pada Nabi. Ghairu mu'tabaroh, ya masyarakat umum yang berzikir sesuai dengan pengetahuannya sendiri dan kekuatannya, ya mikir-mikir sendiri, jumlahnya bikinan sendiri. Akan tetapi kalau thariqah sudah ada aturannya. Itu sesuai dengan sanad yang kita terima, sesuai dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi inilah. Jadi kalau berbicara apakah thariqah itu bid'ah, di mana letak bid'ahnya? Sehingga minta kalau ada bertemu dengan orang yang mengatakan bid'ah, coba minta dalil bid'ahnya baca istighfar, dalil bid'ahnya baca selawat, dalil bid'ahnya baca la ilaha illallah. Karena ini yang kita lakukan. Adapun kata thariqah ini wadah, ya wadahnya saja dikenal dengan thariqah. Thariqah Tijani, Naqsabandi, Qadiri dan lain, ini wadah. Kalau wadah ini karena zaman Nabi tidak ada langsung dibilang bid'ah, ya mereka juga bikin wadah namanya Salafi, yang juga tidak ada zaman Nabi. Ya, yang Muhammadiyah tidak ada zaman Nabi, NU tidak ada zaman Nabi. Kalau setiap yang tidak ada zaman Nabi, tidak dicontohkan Nabi, langsung bid'ah dhalalah kullu dhalalatin finnar, tidak ada yang masuk ke surga seluruh manusia di seluruh dunia ini. Sekarang sudah baru semua.
Akan tetapi lihat dulu barunya, kalau ia mempunyai rujukan Al-Quran dan Sunnah dan tidak menyimpang dari rujukan pokok ini, maka itulah Islam yang berkembang dan tidak jumut, tidak seperti batu, pokoknya begini, selamanya begini, tidak. Karena hukum pun juga seperti itu. Halal bisa haram, haram bisa halal. Bagaimana perbuatan haram bisa halal? Ya contohnya orang, ya laki perempuan berhubungan intim, asal hukumnya haram. Tapi kalau sudah menikah halal. Jadi hukum aja bisa berubah karena satu ilat, satu sebab.